Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tabriski Zahrani, NIM A610-2012. Akan menjelaskan cara mengidentifikasi batuan. Waktu tempuh untuk menuju Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta kurang lebih 1 jam dengan jarak 38 km. Berikut merupakan kondisi lapangan di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum mengidentifikasi batuan, saya akan menjelaskan kondisi geologi dan geomorfologi dari Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi pengambilan batu berada di Desa Kerajaan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Weru terdiri dari 4 formasi batuan, yaitu formasi semilir, Mandalika, Wonosari Punung, dan aluvium. Di bagian selatan Weru, formasi batuannya adalah semilir. Formasi semilir tersusun dari batuan tuf, breksi batu apung, desitan, batu pasir tufan, dan serpit. Di bagian timur laut Weru, formasinya adalah Mandalika, yang tersusun dari lava desit andesit dan tuf desit dengan retas diorit. Kemudian, terdapat juga formasi aluvium yang tersusun atas material penyusun utama berupa lempung, lumur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkat. Sedangkan batuan gamping yang akan saya identifikasi termasuk dari formasi Wonosari Punung yang tersusun dari batu gamping napalan tufan, batu gamping konglomerat, batu pasir tufan, dan batu lanau. Batuan yang saya ambil berada di bagian selatan Weru yang termasuk dalam bentuk lahan struktural yang ditandai dengan adanya bukit yang menunjukkan adanya patahan. Patahan ini terjadi akibat pengangkatan laut menjadi batu gamping di Gunung Kidul, sehingga di bagian Weru yang rata adanya perbukitan kars di Kecamatan Weru sebagian mendorong masyarakat untuk mencari kegiatan ekonomi dengan melirik adanya batu kapur dan gamping, sehingga di Kecamatan Weru banyak masyarakat yang berindustri dalam bidang tambang gamping untuk memajukan perekonomian mereka. Namun, terdapat hal negatif dalam kegiatan pertambangan ini, yaitu kegiatan tambang yang dilakukan masih dalam status ilegal. Apabila pertambangan ilegal terus dilakukan, tentu akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Banyak peneliti yang menyoroti kandungan air akibat pertambangan ilegal ini. Inilah batuan gamping yang ditemukan di Kecamatan Weru. Batu gamping termasuk ke dalam jenis batuan sedimen. Berdasarkan sifat batuan sedimen, batu gamping termasuk ke dalam sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik terdiri atas batuan sedimen kimiawi dan batuan sedimen organis. Batuan sedimen kimiawi terjadi karena proses pengendapan kimiawi seperti pengendapan dan pengikisan oleh air, sedangkan batuan sedimen organis terjadi karena aktivitas organik. Batu gamping merupakan batuan sedimen non-klastik yang tersusun dari mineral utama berupa kalsit, CaCO3. Batu gamping memiliki berbagai variasi tekstur. Ada yang bertekstur rapat, kristalin, avanatis, hingga berbutir kasar. Batu gamping dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, mekanik, dan kimia. Namun, sebagian besar batu gamping di alam terjadi secara organik. Batu gamping yang terjadi secara organik berasal dari kumpulan endapan cangkang kerang, siput, foraminifera, ganggang, atau berasal dari kerangka binatang yang telah mati. Batu gamping yang terjadi secara mekanik tidak jauh berbeda dengan jenis batu gamping yang terjadi secara organik. Perbedaannya adalah pada perombakannya. Dari bahan batuan gamping organik terbawa oleh arus dan biasanya diendapkan tidak jauh dari tempat semula. Sedangkan batu gamping yang terjadi secara kimia merupakan jenis batu gamping yang terjadi dari pengendapan kalsium karbonat dalam kondisi iklim lingkungan tertentu. Batu gamping yang saya temukan memiliki warna putih keabu-abuan. Tekstur dari batu gamping sedimen non-klastik ini yaitu kristalin.
dengan besar butir 0,06 sampai 2 mm yang tergolong dalam berbutir sedang. Komposisi mineral dari batuan gamping tersusun dari karbonat atau kalsit yang memiliki warna putih dan berbentuk prismatik. Setelah menentukan tekstur dan komposisi mineralnya, tahap berikutnya adalah menentukan struktur batuan gamping. Batuan gamping memiliki struktur batuan olitik, di mana batuan ini diselubungi oleh mineral non-klastik yang bersifat konsentris. Begitu pula dilihat dari diameter batuan gamping yang kurang dari 2 mm, sehingga batu ini termasuk dalam struktur batuan olitik. Batu ini termasuk ke dalam batu gamping yang tersusun oleh kalsium karbonat berbentuk bulatan kecil yang terbentuk oleh hasil presipitasi konsentris kalsium karbonat pada butir pasir atau cangkang fragmen. Baik itu tadi merupakan identifikasi dari batuan gamping yang saya temukan di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Kesimpulannya adalah batu gamping termasuk ke dalam jenis batuan sedimen non-klastik dengan warna putih keabu-abuan, memiliki struktur olitik, memiliki tekstur kristalin dengan ukuran butir 0,06 hingga 2 mm yang memiliki kebundaran membulat dan memiliki komposisi mineral berupa karbonat. Sekian penjelasan saya mengenai identifikasi jenis batuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.